Perkenalkan, nama saya Nindi, NIM 5012 tahun 1991, kelas 4C, Ekonomi Syariah, Mata Kuliah Perekonomian Indonesia. Kata kunci Development in Indonesia Research Article. 1. Mitigasi kadar ekonomi melalui pengembangan sektor keuangan di Indonesia, beberapa hasil empiris. Kami akan mengkaji hubungan antara perkembangan sektor keuangan Indonesia dan ekonomi informal dari tahun 1980 hingga 2020. Gunakan pendekatan rasioka terhadap perencanaan yang dimodifikasi untuk memperkirakan ukuran ekonomi informal Indonesia. Selanjutnya, kami akan membangun model jangka panjang yang menggunakan ukuran ekonomi informal Indonesia sebagai variabel dependen. Ini mendefinisikan perkembangan sektor keuangan sebagai variabel independen yang paling penting dalam model. Model kami menggunakan produk domestik bruto per kapita, indeks kesengsaraan, dan investasi asing langsung sebagai variabel kontrol. Terlihat bahwa perkembangan sektor keuangan dan besarnya perekonomian internal Indonesia berada dalam hubungan yang tidak linear dengan kota berbentuk U terbalik. Ukuran ekonomi bayangan tumbuh ke titik balik pada awal pengembangan sektor keuangan dan menyusut saat sektor keuangan berkembang. Perhatikan juga bahwa PBI membatasi ekonomi informal Indonesia. Selain itu, sementara peningkatan pendapatan yang terluas ekonomi informal Indonesia, indikator-indikator bencana menunjukkan hasil yang ambigu, menyarankan pihak berwenang Indonesia untuk meningkatkan akses UKM ke pasar kredit dan meningkatkan program yang ada untuk mengurangi kemiskinan domestik dan ketimpangan pendapatan. Upaya-upaya ini telah membantu membatasi ukuran ekonomi informal Indonesia. Referensi Safwan dan kawan-kawan 2021. Referensi Safwan S. Habibullah MS Sugandi EA dan kawan-kawan tahun 2021. Mitigasi saldo ekonomi melalui pengembangan sektor keuangan di Indonesia. Beberapa hasil empiris. Halian volume 7 halaman E08633 https://DOI-10RG-10-G-2021-E08633. Kedua, pengaruh pembangunan pelabuhan terhadap kualitas air pantai, bukti status eutrofikasi di Indonesia. Pembangunan infrastruktur transportasi harus mencakup analisis biaya manfaat yang komprehensif dan mempertimbangkan perubahan kualitas lingkungan yang terkait dengan infrastruktur tersebut. Merupakan salah satu aspek yang dapat membantu memecahkan masalah ini. Studi ini menggunakan diferensial difference untuk memperkirakan perubahan kualitas air pantai yang diukur dengan konsentrasi klorofil yang terkait dengan pembangunan pelabuhan di Indonesia selama 1 dekade terakhir. Menggunakan data kualitas air bulanan milik Modis, kami menemukan bahwa keberadaan pelabuhan provinsi kecil meningkatkan klorofil di daerah pesisir dalam jarak 6 km dari pelabuhan sebesar 1,7%. Efeknya terkonsentrasi dalam 2 bulan dari awal operasi dan ada tanda-tanda efek seri ke depan dengan masa konstruksi. Dampak yang lebih besar terlihat di Indonesia bagian timur yang menggunakan pelabuhan kecil untuk kegiatan lokal. Selain itu, kami berpendapat bahwa risiko pencemaran laut terbatas, tetapi dampaknya lebih besar di pelabuhan yang lebih besar. Yudhistira dan kawan-kawan tahun 2022. Referensi Yudhistira NH Karimah ID Kosfiro NR tahun 2022. Pengaruh pembangunan pelabuhan pada kualitas air pesisir, bukti negara-negara eutrofikasi di Indonesia. Ekonomi ekologis. Volume 196 halaman 107415 https://DOI-10.2022.10.714. 3. Analisis dampak pembangunan sektor kemaritiman dalam mendukung operasi kapal TNI Angkatan Laut. Indonesia adalah negara kepulauan. Posisi ini menimbulkan berbagai bentuk ancaman terhadap kepentingan nasional, khususnya keamanan laut. Oleh karena itu, Indonesia perlu menyeimbangkannya dengan kemampuan dan kekuatan keamanan maritim yang sesuai. Salah satu strateginya adalah dengan membangun pangkalan angkatan laut atau ramal baru di kawasan strategis Tanjung Benoa. Gunakan dinamika sistem untuk mengeksplorasi efektivitas pengembangan ini. Simulasi dilakukan untuk pengembangan pelabuhan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang berpengaruh adalah utilitas dan kapasitas pelabuhan. Oleh karena itu, pembangunan pelabuhan baru ini dapat meningkatkan dukungan lama terhadap kapal-kapal yang dioperasikan TNI Angkatan Laut. Amelia dan kawan-kawan tahun 2022. Referensi Amelia P. Mertika A.
YKINA tahun 2002, analisis dampak pembangunan sektor maritim dalam mendukung operasional kapal TNI Angkatan Laut, ilmu komputer prasedia, volume 197, halaman 317-325, https://DLI-DOI-PROCS-2021.12.146. Tempat mendongkrak hambatan pembangunan rendah karbon di Indonesia, penyebaran energi terbarukan. Pemerintah Indonesia telah memasukkan pembangunan rendah karbon atau LCD dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional 2020 sampai 2024. Di masa depan, sektor energi akan menjadi penyumbang emisi karbon terbesar kecuali pemerintah berjanji untuk menghilangkan hambatan ekspansi energi terbarukan. Tiga literatur mengungkapkan 4 hambatan untuk LCD: sosial, budaya, ekonomi, teknis, dan pemerintahan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hambatan-hambatan yang menghambat implementasi LCD di Indonesia dan menganalisis hambatan-hambatan umum tersebut. Penelitian ini menggunakan metode campuran, data kualitatif dan kuantitatif, dihasilkan selama kerja lapangan di negara bagian DKI Jakarta, Bali, Tenggara Barat, dan Bangka Belitung. Pendekatan pemodelan persamaan struktural, kuadrat, terkecil, sosial, atau PLSSM digunakan untuk mengukur arah dan kekuatan hubungan. Pendekatan kualitatif membantu untuk lebih memperdalam situasi keadaan yang tidak ditangkap oleh pendekatan sebelumnya. Studi ini menunjukkan bahwa dari 4 hambatan teknologi dan tata kelola memiliki dampak negatif yang signifikan pada LCD, memiliki dampak langsung, dan tata kelola harus diperlakukan sebagai hambatan yang paling penting. Sambodo dan kawan tahun 2022, referensi Sambodo MT, Yuliana CI, Hidayat S, dan kawan tahun 2022, Breaking Barriers to Low Carbon Development in Indonesia, Development of Renewable Energy, Helion S, Helion volume 8, halaman E09304, https://DOI-10RG-10.10.2022-E09304. Kelima, Institut dan Makassar Pari-Pari Railway Development Indonesia. Makassar, Pari-Pari, dan kawasan diantara merupakan kawasan strategis bagi Sulawesi Selatan Indonesia yang rawan bencana banjir dan tanah longsor. Studi ini menunjukkan bahwa pembangunan rel baru Makassar Pari-Pari memerlukan analisis berbasis risiko. Undang-Undang Penanggulangan Bencana Nomor 24 tahun 2007 dan sedang dilakukan untuk menganalisis faktor paparan dalam risiko. Faktor risiko diidentifikasi menggunakan buffer 1-5 km, indeks posisi atau LQ, dan indeks gravitasi. Hasil survei menunjukkan bahwa faktor-faktor yang berkontribusi terhadap faktor risiko adalah populasi, penggunaan lahan, manufaktur, dan interaksi antar wilayah. Berdasarkan analisis penyangga, populasi terkonsentrasi dan radius 1 km dari wilayah sebelum pengembangan kereta api. Akibatnya, permukiman di zona ini dapat berubah karena pembebasan lahan di segmen A, B, dan E, Pari-Pari, baru Makassar. Pengikut penggunaan produktif seperti Samba atau Maros juga cenderung paling membingungkan. Berdasarkan indeks gravitasi, interaksi tertinggi terjadi antara Makassar, Maros, dan Banten, khusus 14,46 km selatan Makassar ke Makassar dan 19,97 km selatan Banten ke Makassar pada optimal. Isdaran dan kawan tahun 2002, referensi Isdaran DR Mustahar I Malkamah S tahun 2002, pembangunan KA antar kota Makassar Pari-Pari berbasis risiko Indonesia, penelitian transportasi perspektif interdisipliner, volume 13, halaman 10,541, https://DOI-10RG-10.2022-10.541. 6. Pengembangan model farmakokinetis populasi isoniazid pada pasien tuberkulosis di Indonesia. Tujuan, tidak ada model farmakokinetis populasi
atau TK isoniazid atau INH yang dilaporkan untuk populasi tuberkulosis atau TB di Indonesia. Oleh karena itu, kami bertujuan untuk mengembangkan model TK populasi untuk optimalisasi terapi obat INH berdasarkan penerapan terapi drug monitoring atau TDM pada pasien TB di Indonesia. Bahan dan metode. Kalau INH, Genotip, N-acetyltransferase 2 atau NAT2 dan data klinis dikumpulkan dari Rumah Sakit Akademik Umum Dr. Indonesia Sutomo. Model TK populasi dikembangkan dan divalidasi menggunakan model efek campuran non-linear. Hasil sebanyak 107 pasien TB 153 sampel didapatkan dalam penunjang ini. Model 1 kompartemen dengan pengenalaan pertumbuhan relatif untuk efek obat menjelaskan dengan baik INH TK. Kesimpulan, menggunakan fenotip acetilator NAT2 sebagai kovariat yang signifikan, kami membuat model TK populasi INH pada pasien tuberkulosis Indonesia. Model prognosis Bayesian, kami harus memungkinkan optimalisasi pengobatan tuberkulosis untuk INH pada pasien tuberkulosis Indonesia. Sudarsono dan kawan 2022. Referensi Sudarsono S, Jayanti RS, Mertaniasi NM, dan kawan 2022. Pengembangan model farmakosinetik populasi isoniazid pada pasien tuberkulosis di Indonesia. Jurnal Internasional Penyakit Menular, volume 117, halaman 8-14, http://garing.org.org.IJID.2022.01.03. 7. Membangun model transisi pembangunan berkelanjutan secara hierarkis dalam pendekatan informasi kualitatif industri utilitas listrik Indonesia. Studi ini berkontribusi pada literatur dengan menilai transisi ke pembangunan berkelanjutan menggunakan pendekatan informasi kualitatif industri listrik dan merekomendasikan dampak praktis kepada pengambil keputusan. Transisi ke pembangunan berkelanjutan mendapat perhatian lebih untuk memasukkan perspektif sosial, lingkungan, ekonomi, dan teknis. Namun, penelitian sebelumnya tidak dapat menentukan atribut pembangunan berkelanjutan dalam model hierarkis dan kekurangan informasi kualitatif yang berasal dari preferensi bahasa penilaian ahli. Untuk mengisi kesenjangan ini, peneliti ini bertujuan untuk membuat model hierarkis untuk transisi menuju pembangunan berkelanjutan. Kombinasi metode diterapkan termasuk metode Puji, Delphi, interpretatif, pemodelan struktur Puji, dan yang terburuk. Dari set atribut awal yang diusulkan, 37 kriteria divalidasi dari 4 perspektif. Hasil survei menunjukkan bahwa teknologi inovasi dan kapasitas berada di urutan teratas, sedangkan pembelajaran dan praktik kebiasaan sesuai berada di urutan terbawah. Dan kawan 2022. Referensi Bank M.R. Dania S. Negas, DP dan kawan 2022. Membangun model transisi pembangunan berkelanjutan secara hierarkis dalam pendekatan informasi kualitatif industri utilitas listrik di Indonesia. Konstruksi yang lebih bersih dan bertanggung jawab, volume 5, halaman 10.0060, https .2-doi.org/clrc.2022.10.0060. 8. Target kabur dari peluru perak, transformasi kebijakan pengurangan risiko bencana menjadi tindakan struktur dalam agenda pembangunan Indonesia. Terlepas dari dampak bencana yang dibutuhkan di Indonesia, ketahanan kesehatan masyarakat (KPHRI) atau ketahanan kesehatan masyarakat sebagai pendekatan penanggulangan bencana hanya disebutkan satu kali dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau NMDP 2 Indonesia 2015-2019. Kajian ini menggunakan polisi konsep analisis untuk menganalisis apakah konsep THR implementasi penanggulangan bencana terjadi dalam NMDP 2015 sampai 2019 dan Rencana Badan Nasional Penanggulangan Bencana NPNA 3 2015-2019. Tujuannya adalah untuk melakukan hasilnya memberikan rekomendasi untuk pelaksanaan agenda pembangunan THR Indonesia NMDP 2020 sampai 2025 dan rencana strategis DNA. Studi ini mengadopsi kriteria analisis dokumen kebijakan kesehatan yang ditetapkan untuk penggunaan THR. Itu menunjukkan bahwa tujuan
spesifik dari masing-masing penuntut ketahanan untuk mencapai THR tidak didefinisikan secara jelas dalam NMDP 2015-2019. Tujuan tidak lengkap terhadap THR pada agenda pembangunan yang sedang berjalan merupakan jelas THR yang eksplisit dalam Renstra NMDP dan NMDA Indonesia 2020-2024. Untuk menghindari kejujuran tersebut menjadi peluru perak lain dengan tujuan yang tidak jelas, ini menyoroti kebutuhan untuk Warsito dan kawan-kawan 2021. Referensi Warsito DM Budiarsana MP Burn S dan kawan-kawan 2021 paragraf kabur dari peluru perak transformasi kebijakan pengurangan risiko bencana menjadi tindakan terukur dalam agenda pembangunan di Indonesia. Jurnal Internasional Pengurangan Risiko Bencana volume 54 halaman 10-29 RPDS _2 garing DOI.ORG garing 10.16 garing J.IJBRR 2020.1029. 9. Pembangunan mineral yang adil dan kritis di Indonesia dan di seluruh ASEAN. Mineral penting memainkan peran penting dalam konstruksi energi. Di Asia Tenggara, seperti di bagian lainnya, pengembangan mineral esensial memiliki manfaat tambahan dalam berkontribusi pada pemulihan ekonomi dan seiring waktu pemulihan ekonomi hijau. Artikel ini mengkaji tentang peran keadilan dalam pengembangan mineral penting di kawasan Asia Tenggara. Dengan fokus khusus di Indonesia, literatur terbaru tentang mineral penting memiliki fokus yang sangat terbatas pada peran pemerataan dalam pengembangan mineral penting, yaitu lebih untuk negara-negara Asia Tenggara. Artikel ini memberikan penjelasan pertama untuk menyelidiki, menilai dan menguji secara kuantitatif aktivitas industri mineral penting di Asia Tenggara, khususnya Indonesia, yang menggunakan kerangka JUST agar kawasan Asia Tenggara dapat mencapai tujuan ekonomi hijau, terus fokus pada pencapaian keadilan dan pengurangan hasil yang tidak adil. Indonesia adalah contoh kuat dari potensi pembangunan industri dan politik untuk memastikan kesetaraan, tetapi Indonesia menawarkan pelajaran kepada negara-negara Asia Tenggara lainnya tentang jebakan ambisi semacam itu. Kurbani dan kawan-kawan 2021. Referensi Kurbani, ID, Hexron, RJ, Isano, ATS 2021. Pembangunan mineral yang berkeadilan dan kritis di Indonesia dan di seluruh ASEAN, industri ekstraktif dan masyarakat, volume 8 halaman 305 sampai 362, RPDS _2 garing DOI.ORG garing 10.1016 garing J.2020.11.017. 10. Pengaruh aksesibilitas teknologi informasi dan modal sosial terhadap pembangunan pesisir di Indonesia. Peran mediasi pembangunan pelabuhan. Pelabuhan sebagai terminal transportasi memegang peranan penting dalam pembangunan wilayah pesisir. Aksesibilitas teknologi informasi dan media sosial merupakan beberapa faktor yang mendukung pembangunan wilayah pesisir. Oleh karena itu, penelitian ini menganalisis dampak aksesibilitas teknologi informasi dan media sosial terhadap perkembangan pelabuhan, badan asahan, kabupaten asahan, dan kawasan pesisir sekitarnya. Survei ini merupakan survei kuantitatif dengan menggunakan data yang dikumpulkan dari 392 responden melalui kuesioner dan analisis menggunakan model persamaan struktural. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aksesibilitas dan teknologi informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap perkembangan pelabuhan dan kawasan pesisir. Cantik dan kawan-kawan 2022. Referensi Cantik M, Gilang, Badarudin, dan kawan-kawan 2022. Pengaruh aksesibilitas teknologi informasi dan modal sosial terhadap pembangunan pesisir di Indonesia. Peran mediasi pembangunan pelabuhan, pengelolaan laut dan pesisir, volume 223, halaman 10656, ADTTS _2 garing DOI.ORG garing 10.16 garing J.O.6.2022.10.656. 11. Rapina Bioproteksi Spesies Sargassum Indonesia. Aplikasi potensial senyawa bioaktif dan tantangan untuk pembangunan berkelanjutan. Karena minat manusia yang mendesak untuk memisahkan bahan alami dari keanekaragaman hayati laut untuk tujuan komersial dan makanan atau kesehatan dan industri, bioeksplorasi laut telah meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir, menunjukkan harapan untuk masa depan. Sargassum Procellaceae di Indonesia adalah sejenis ganggang coklat laut yang sangat berharga.
Potensinya yang beragam, terutama sinyal bioaktifnya menjadikannya bahan baku alami untuk berbagai aplikasi di bidang makanan, genetik, dan farmakologi. Oleh karena itu, bioprospeksi spesies sargassum menjadi topik yang menarik, terutama di Indonesia, karena hanya mengekspor ganggang merah besar, Cataphysis dan Gracilaria. Video ini menjelaskan potensi penggunaan spesies sargassum dalam kaitannya dengan keanekaragaman hayati bioaktif. Dan ini juga membahas kemungkinan tantangan bagi pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Referensi Puspita M, Spesialisasi NAR, Pokreu, PS, Kawan tahun 2012, 45 Bioprospeksi spesies sargassum Indonesia, aplikasi potensial sinyal bioaktif dan tantangan untuk pembangunan berkelanjutan. Kemajuan dalam penelitian biotani, volume 65, halaman 113-161, http://DOI.org/DS-ABR-2019-12-12-09. Penilaian dampak kebijakan energi terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Ketika negara-negara mulai menerapkan tujuan pembangunan berkelanjutan dalam agenda pembangunan nasional mereka, tujuan kebijakan ini diperlukan untuk memastikan bahwa tujuan tersebut dapat dicapai pada tahun 2030. Studi ini menilai efektivitas kebijakan energi di Indonesia dalam mendukung kemajuan menuju pembangunan universal energi, akses meningkatkan potensial dalam penyebaran energi terbarukan, dan peningkatan efisiensi energi. Perundang-undangan terkait energi ditinjau dan kontribusinya terhadap pencapaian target energi tujuan pembangunan berkelanjutan Indonesia dievaluasi dalam hak efektivitas kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menyediakan listrik untuk 1,1 juta rumah tangga tercipta tinggal di daerah terluar yang tertinggi di Nusantara sangat menantang. Namun, Indonesia berada di jalur yang tepat untuk mencapai 100% elektrifikasi perumahan pada tahun 2030, karena anggaran yang memadai dialokasikan setiap tahun. Indonesia meski tidak dapat menyediakan semua akses ke bahan bakar bersih dan teknis memasak pada tahun 2030. Kebijakan ini berfokus terutama pada gas untuk memasak tidak terlalu efektif untuk menyokong rumah tangga lain yang memasak dengan biomasa kepada tinggi dan biasanya hidup dalam kemiskinan. Demikian pula, skenario kebijakan saat ini tidak cukup untuk memungkinkan kemajuan yang memadai menuju pencapaian target energi terbarukan. Pasifika dan kawan-kawan 2020. Referensi Pasifika W. Urmese, Simpeski, dan kawan-kawan 2020. Kajian dampak kebijakan energi terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia, energi untuk pembangunan berkelanjutan, volume 9, halaman 33-48, https://www.j.esg.2020.08.011. 13. Reformasi Universitas dan Perkembangan Ilmu Sosial di Indonesia. Yang telah dipelajari tentang reformasi pendidikan tinggi dan dampaknya terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di seluruh dunia. Tulisan ini bertujuan untuk memperkaya perspektif reformasi perguruan tinggi saat ini dengan mengembangkan berbagai konsep pengembangan ilmu sosial dalam konteks kemunculan ilmu akademik dan sosial di Indonesia. Dan menggunakan metodologi ilmiah, karya ini berfokus pada peningkatan yang signifikan yang volume publikasi ilmiah internasional yang berfokus pada masalah sosial, ekonomi, dan politik. Namun dua isu yang saat ini mendominasi lanskap publikasi ilmu sosial adalah fragmentasi ketergantungan ilmiah dan penyebaran teori sosial barat yang terbatas. Masa depan ilmu sosial Indonesia ditentukan oleh keterkaitan antara negara, universitas, dan jaringan akademis. Ini akan memastikan bahwa para sarjana menangani masalah pertama dan mempublikasikannya di jurnal internasional harus utama yang menegakkan manfaat dari yang terakhir. Oleh karena itu, ilmu sosial memiliki potensi untuk meningkatkan pendidikan universitas di masa depan dan keterlibatan dalam pembuatan kebijakan publik di Indonesia. Acuan dan kawan 2020. Referensi Acuan R. Rosman MD, Alamsyah AR dan kawan 2020. Reformasi Universitas dan Perkembangan Ilmu Sosial di Indonesia. Jurnal Internasional Pengembangan Pendidikan, volume 78, halaman 10-2269, https //2.org/j.1020.102269. 14.
mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan untuk air dan sanitasi di Indonesia hasil dari evaluasi efektivitas skala besar selama 5 tahun 2017 sampai 2017. Latar belakang, akses kebersihan yang aman dan penghapusan buang air besar merupakan prasyarat untuk meningkatkan kesehatan dan gizi anak-anak dan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs secara lebih luas. Indonesia memiliki kerangka politik yang kuat, tetapi merupakan yang terbesar ketiga di dunia dalam hal jumlah yang orang yang buang air besar sembarangan. Tujuan kami adalah untuk menilai efektivitas strategi 5 tahun kami untuk mengurangi kotoran terbuka dengan mempercepat pelaksanaan program kebersihan nasional di kabupaten dengan berbagai tingkat dukungan eksternal. PDB distrik tersebut dipilih untuk menerima 1 dari 3 tingkat bantuan eksternal dari 3 negara bagian yang kinerja program kebersihan yang buruk. Keberhasilan dengan dukungan eksternal yang telah menunjukkan peningkatan komitmen politik, persamaan, koordinasi, pembiayaan, pengawasan dibandingkan dengan wilayah pembandingan wilayah dan intensitas tinggi cenderung menjadi ODF. Ini cakupan zaman belakangan meningkat secara signifikan. Diamati bahwa ada sedikit hubungan dengan ODF antara daerah studi dibandingkan dengan daerah pembanding. Penafsiran upaya untuk memperkuat kapasitas pemerintah negara bagian dan kabupaten untuk melaksanakan program kebersihan di Indonesia dapat menghasilkan peningkatan pendapatan yang signifikan dalam waktu yang relatif cepat. Pada diri dan jangkauan 2020. Referensi pada diri M, Aidan A, Kronin AA, Thomas A, dan kawan-kawan 2020 mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan untuk air dan sanitasi di Indonesia. Hasil dari evaluasi efektivitas skala besar selama 5 tahun 2017 sampai 2017. Jurnal Internasional Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan, volume 230, halaman 113584. https://www.doi.id/ijh.eng/2020.113584. 15. Merekonsiliasi pembangunan ekonomi kelapa sawit dan pelestarian lingkungan di Indonesia. Pendekatan dinamis rantai nilai. Minyak sawit memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian Indonesia dan Malaysia melalui perusahaan swasta, perusahaan milik negara dan petani kecil dengan kedua negara masuk 85% minyak sawit global. Indonesia memiliki 14 juta hektar kelapa sawit, ekspor minyak sawitnya senilai $23 miliar pada 2017 dan $21 miliar pada 2018. Komunitas domestik dan internasional khususnya Uni Eropa (EU) telah menyatakan keprihatinan tentang keberlanjutan dan dampak terhadap konservasi hutan. Misalnya, Parlemen Eropa pada tahun 2017 mengeluarkan resolusi untuk membatasi kemampuan negara-negara UE untuk memperhitungkan impor biodiesel berbasis minyak sawit terhadap target energi terbarukan dari 2030 mereka. Makalah ini mendeskripsikan tantangan nilai kelapa sawit di Indonesia pada tingkat nasional dengan menggunakan analisis rantai nilai dan pemodelan dinamika sistem. Model ini memahami bagaimana moratorium perlindungan lahan gambut, reformasi lahan, dan larangan biodiesel UE akan mempengaruhi ekspansi dan produksi perkebunan, tenaga kerja, emisi karbon, pendapatan petani kecil, sektor swasta, dan pemerintah. Purnomo dan kawan-kawan 2020. Referensi Purnomo A, Okarda B, Burmawan A, dan kawan-kawan 2020. Rekonsiliasi pembangunan ekonomi kelapa sawit dan pelestarian lingkungan di Indonesia. Pendekatan dinamis rantai nilai. Kebijakan kehutanan dan ekonomi, volume 111, halaman 102089. https://doi.org/j-parpol.2020.102089. 16. Pembangunan baru migrasi lama dan pemerintahan di 2 desa di Jeneponto, Indonesia. Faktor tata kelola jarang dianggap sebagai isu yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan pedesaan dan migrasi. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji hubungan antara pemerintah, migrasi, dan pembangunan pedesaan di Indonesia. Analisis utama untuk memahami mengapa dan bagaimana pola migrasi lama bertahan setelah pembangunan baru di daerah pedesaan meningkat. Studi kami menemukan bahwa migrasi lama terus berlanjut karena masalah
mata pencarian, pemberdayaan ekonomi berbasis masyarakat, sumber daya manusia, dan lingkungan pedesaan yang tidak berubah setelah munculnya pembangunan baru di desa-desa. Kami menggambarkan bahwa kurangnya respon pemerintah desa terhadap pembangunan baru mendasari migrasi lama. Dalam konteks kedua desa ini, kami berpendapat bahwa lemahnya pembangunan pedesaan dalam menegakkan arus migrasi terutama disebabkan oleh lemahnya tata kelola. Oleh karena itu, kapasitas lokal pedesaan merupakan pilihan kebijakan utama yang sangat dibutuhkan untuk mengatasi masalah tata kelola dalam pembangunan pedesaan dan migrasi. Nirlina dan kawan-kawan 2020. Referensi Nirlina Haryanto, Sunardi 2020, Pembangunan Baru Migrasi Lama dan Pemerintahan di Dua Desa di Jeneponto, Indonesia. Perspektif Pembangunan Dunia 2019, halaman 10.0223, https://www.org-10-j-pt-2020.10-0223. 17. Dampak logistik maritim terhadap pembangunan ekonomi kepulauan di kawasan timur Indonesia. Efisiensi logistik menjadi penentu dalam mengembangkan kerjasama perdagangan antar daerah. Banyak daerah di Indonesia bagian timur yang memiliki sistem logistik yang cacat sehingga menyebabkan tidak daya saing yang rendah. Maka ini mengenai kinerja pelabuhan lokal dan dampak logistik maritim terhadap perekonomian pulau-pulau kecil di Indonesia Timur, khususnya di Provinsi Maluku Utara. Metode penelitian yang digunakan adalah survei dan analisis untuk mengukur kinerja masing-masing pelabuhan lokal di mana produk domestik regional bruto atau PDRB per kapita sebagai variable output, sedangkan PDRB total cargo throughput jumlah pekerja pelabuhan, sambungan darat, tarif bongkar, muat dan biaya transportasi laut merupakan variable input. Untuk penelitian menunjukkan bahwa tarif bongkar, muat dan biaya transportasi laut merugikan PDRB per kapita masing-masing kabupaten pulau kecil. Amin dan kawan-kawan 2021. Referensi Amin C. Mulyatma Anggraini E. dan kawan-kawan 2021. Dampak logistik maritim terhadap pembangunan ekonomi kepulauan di kawasan timur Indonesia, Jurnal Pengiriman dan Logistik Asia. Volume 37, halaman 157-194, https://www.DLI.org/j-DORG-JSL-2021.01.004. 18. Pengaruh learning terhadap pengembangan kompetensi profesional di kalangan mahasiswa keperawatan sarjana Indonesia. Sebuah studi eksperimen SME. Latar belakang pembelajaran psikolog telah memungkinkan mahasiswa keperawatan sarjana untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilan klinis. Tujuan untuk mempelajari pengaruh learning terhadap pengembangan profesional mahasiswa sarjana keperawatan Indonesia. Ikut penelitian situasi eksperimental yang merancang kelompok kontrol dan ekvivalen untuk pre-test dan post-test. Kelompok eksperimensi menerima program pembelajaran budaya dan kelompok kontrol menerima pembelajaran tradisional selama praktik klinis. Kami menggunakan kemampuan profesional perawat atau MCP untuk mengumpulkan data tentang pengukuran pra-tes dan pasca-tes. Yaitu dengan menggunakan statistik, deskriptif, dan inferensi. Hasilnya kemampuan profesional meningkat secara signifikan pada kelompok intervensi. Efek interaksi yang signifikan juga ditemukan pada waktu praktek dan post-test. Dan pengembangan profesional antar kelompok pengaruh pembelajaran budaya pada pembangunan keterampilan profesional secara signifikan lebih besar daripada metode tradisional. Kesimpulan, e-learning telah didemonstrasikan sebagai metode pembelajaran yang inovatif untuk mengembangkan keterampilan profesional selama praktik klinis di kalangan mahasiswa perawatan Indonesia. Pendidik keperawatan didorong untuk memperkenalkan e-learning selama pelatihan klinis. Melwati dan kawan-kawan 2020. Konferensi Melwati Abdullah KF, KML, dan kawan-kawan 2020. Pengaruh e-learning pada pengembangan kompetensi profesional di kalangan mahasiswa keperawatan sarjana Indonesia dan studi eksperimen SME. Jurnal Keperawatan Profesional. Volume 36, halaman 477-483, https://www.DLI.org/j-10.2020.008. 19. Implikasi tujuan pembangunan berkelanjutan terhadap permintaan energi nasional kasus Indonesia.
Energi merupakan elemen penting dari tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs, termasuk pengentasan kemiskinan dan kelaparan, peningkatan kesejahteraan manusia, dan perlindungan lingkungan. Negara-negara yang berminat untuk memasukkan SDGs dalam program pembangunan, mereka perlu mempertimbangkan rencana energi karena mereka harus mengharapkan peningkatan konsumsi energi. Tujuan dari masalah ini adalah untuk memperkirakan kebutuhan energi tambahan di Indonesia melalui implementasi SDGs dibandingkan dengan operasi rutin DAU dan skenario kebijakan institusi saat ini. Dengan fungsi bahwa semua target SDG diimplementasikan dalam rencana pembangunan nasional Indonesia. Kartika dan kawan-kawan 2020 referensi Kartika WD Emisi Zaman and CSD dan kawan-kawan 2020 implikasi tujuan pembangunan berkelanjutan terhadap agenda energi nasional Kasus Indonesia Energi Volume 196 halaman 11.710 https://www.ri.org/2020.11.7100 Fasilitasnya subnasional dan alokasi hibah pembangunan bukti empiris dari Indonesia yang terdesentralisasi. Apakah alokasi hibah publik yang terdapat terhadap kabupaten Kawaran Gubernur dan juga demikian apa yang dijelaskan favoritisme ini? Alokasi kewenangan antara kepada pejabat pemerintah daerah adalah peran umum di negara berkembang, tapi perlu kritik karena menjelaskan favoritisme dari pusat ke tingkat pemerintah yang lebih rendah. Ini menggunakan kesimpulan data panel unit dari 10 kabupaten kota di Indonesia untuk periode 2005 sampai 2017. Dimanfaatkan sifat independen dari hibah pemerintah dan data dari sejumlah besar pemilihan kepala daerah administratif untuk menyelidiki apakah tempat kewenangan gubernur provinsi itu menentukan alokasi dana ke tingkat kabupaten. Dan menunjukkan bahwa kabupaten yang lain dari gubernur pertahanan menerima bagian jauh lebih besar dari hibah diskresioner daripada kabupaten lain dan provinsi yang sama. Saya menemukan bahwa favoritisme lokal didorong oleh gubernur dengan sejarah verifikator distrik di asal mereka dan dibatasi oleh akuntabilitas pemilihan lokal. Namun, politik Butadan klasik sebagai motif pemilihan kembali dan ikatan partai formal dengan pemerintah kabupaten tidak menjelaskan keunggulan lokal. Hasil ini menunjukkan pentingnya merangsang subsidi kelembagaan dan diskresi dan reformasi demokratisasi lokal dalam sistem politik Indonesia. Dan Harus 2021 referensi dan Harris DG 2021 favoritisme subnasional dalam alokasi hibah pembangunan bukti empiris dari Indonesia yang terdesentralisasi pembangunan dunia volume 109 halaman 10.15.99 21. Ketimpangan pembangunan kesehatan desa terpencil studi kasus Desa Bakari Indonesia. Tujuan menyelidiki ketimpangan pembangunan kesehatan di Desa Bakar, salah satu desa paling terpencil di Indonesia di Kabupaten Jumlah, Sulawesi Selatan. Metode penelitian yang digunakan adalah berbentuk kualitatif. Informan dipilih karena kemampuannya memberi dan mengetahui sukses penelitiannya. Pengumpulan data meliputi wawancara biji, observasi, dan dokumentasi foto. Hasil survei menunjukkan bahwa pembangunan kesehatan di Desa Bakar belum mampu membuka ruang pelayanan yang optimal bagi masyarakat. Minimnya sarana, prasarana, dan tenaga medis menjadi kendala utama, bahkan jika ada pembangkit listrik tenaga air bakar desa itu tidak membantu meningkatkan manajemen kesehatan di daerah tersebut. Kesimpulan, kajian ini menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan kesehatan Indonesia masih belum mampu memberikan akses yang lebih baik terhadap pelayanan kesehatan dasar masyarakat di Desa Bakar. Rajab dan kawan-kawan 2020. Referensi Rajab M, INDA, LAN-TN dan kawan-kawan 2020. Ketimpangan pembangunan kesehatan di desa terpencil studi kasus Desa Bakari Indonesia, Enfermeria Indonesia, volume 30 halaman 236 sampai 206, https .doi.ui.org/10.16/2019.07.100. Kedua, pengembangan mengklasifikasi tingkat mikro dari analisis kesesuaian lahan untuk daerah
rawan kekeringan di Indonesia. Perubahan iklim lingkungan memiliki dampak besar pada kesesuaian lahan untuk memproduksi makanan produk yang berkelanjutan di seluruh dunia. Di bawah perubahan iklim, kekeringan parah karena curah hujan yang rendah dan kerawanan pangan terbesar luas di banyak negara berkembang. Indonesia sudah menghadapi tantangan perubahan iklim, terutama dalam hal mitigasi dampak kekeringan. Oleh karena itu, tujuan ini adalah untuk mengklasifikasikan daerah yang sesuai dengan daerah rawan kekeringan di Jawa Timur Tengah Indonesia. Habibie yang tahun 2020 referensi Habibie RI Medisi R Matasihita S dan kawan 2020 Development of Micro-Level Scientific and Sustainability Analysis for Drought Prone Areas in Indonesia, Remote Sensing Application Society and Environment 2020 halaman 141 https://www.wi.org/j.rsac.2020.10/421. Yang ketiga, Campus Discussor Theory Development in Cost Destination House Across Study of Aceh Indonesia. Destinasi rentan terhadap bencana alam yang dapat mengakibatkan kerusakan infrastruktur dan fasilitas yang dibangun jika destinasi yang buruk dan masa pembangunan sulit. Saat ini semakin banyak destinasi yang menggunakan pariwisata pasca bencana sebagai strategi untuk mengintegrasikan pengembangan pariwisata ke dalam kegiatan penanggulangan bencana, meningkatkan mata pencaharian lokal dan membangun ketahanan masyarakat. Studi ini menganalisis kasus Aceh. Indonesia merupakan destinasi wisata yang dilanda bencana alam besar berpusat pada Sustainable Livelihood Framework for Tourism atau SLFT yang mengembangkan pariwisata tsunami sebagai strategi pemulihan. Ini Res dan kawan-kawan 2020 referensi Riwaset D. Mariskar B. PNS dan kawan-kawan 2020. Dapatkah pengembangan pariwisata pasca bencana meningkat masa pencarian destinasi sebuah studi kasus di Aceh, Indonesia. Jurnal Pemasaran dan Manajemen Destinasi 2018 halaman 10/510 https://www.doi.org/j.jdnn.2020.10/510. 24. Pengembangan dan evaluasi modal persiapan ujian lisensi keperawatan Indonesia. Penelitian tindakan partisipatif. Latar belakang minimnya prestasi dalam ujian kompetensi keperawatan nasional Indonesia KNNC telah menjadi perhatian publik. Informasi mengenai program persiapan ujian perizinan ini masih terbatas. Objektif mengembangkan model program persiapan NNCI dan mengevaluasi efektivitasnya dalam meningkatkan kompetensi lulusan keperawatan. Desain penelitian kuasi eksperimental menggunakan penelitian tindakan partisipatif. Pengaturan fakultas keperawatan Universitas Swasta Asrama Kami di Indonesia. Peserta partisipan dipilih dengan metode food process sampling. 73 koordinator khusus dan instruktur klinis yang memenuhi kriteria inklusi telah bekerja setidaknya selama 5 tahun sebagai guru kelas dan setidaknya 1 tahun sebagai koordinator khusus atau instruktur klinis. 80% lulusan keperawatan yang memenuhi kriteria inklusi telah menyelesaikan program magang dan berencana untuk bergabung dengan NNCI. Metode dikembangkan dengan menggunakan PLS dan evaluasi dilakukan untuk mengukur peningkatan tingkat kompetensi dan tingkat kesiapan dan kepuasan yang dirasakan baik oleh tenaga pendidik maupun seluruh perawatan. Hasil metode yang diusulkan terdiri dari komponen inti dan konsep penting. Komponen inti adalah proses persiapan holistik, keterlibatan aktif dan partisipasi, pengetahuan dan keterampilan khusus, keterampilan dan pengambilan ujian yang tajam, motivasi untuk bergabung dengan program dan kepercayaan diri untuk lulus NNCI dan komitmen waktu untuk program persiapan. Kesimpulan, penerapan modal persiapan secara efektif meningkatkan tingkat kompetensi lulusan keperawatan dan baik pendidik peserta maupun lulusan keperawatan puas dengan sertifikannya. Utopia dan kawan-kawan 2021. Referensi Utopia LNM Baltika Inwan S 2021. Pengembangan dan evaluasi modal persiapan ujian lisensi keperawatan Indonesia. Penelitian tindakan partisipatif pendidikan perawat hari ini. Volume 103 halaman 10452 https
2 garing D.NEDT.2021.10.15. Yang kelima, tunjangan pembangunan kampung kota, perspektif angka pencarian dan peluang di 2 kampung di kota Pontianak, Indonesia. Kajian ini mengkaji bagaimana masyarakat kampung kota menghadapi lonjakan investasi dari kota besar ke kelurahan oleh pemerintah di berbagai tingkatan di Indonesia. Studi ini mengkaji perubahan dalam hidup dan penggunaan ruang suatu desa perkotaan mengatasi perubahan ini. Pada postingan Kali Indonesia akan memperkenalkan desa dari kota dari 2 kota yaitu Pontianak ke 2 kota menengah di Kalimantan Barat, Indonesia. Studi ini melihat perubahan strategi mata pencarian dan penggunaan lahan, mengikuti perkembangan infrastruktur terutama untuk desa perkotaan. Pertama, ekonomi informal telah membuat perubahan besar mata pencarian berbasis pariwisata. Kedua, desa-desa lebih terhubung dan terintegrasi secara spasial. Selain itu, kampung memiliki ruang di mana wisatawan dan penduduk lokal dapat berkumpul. Ketiga, dampak investasi perkotaan pada mata pencarian dan penggunaan lahan bervariasi antara kedua desa karena bisnis ilegal di satu desa. Akhirnya, studi ini membantu untuk memahami bagaimana intervensi sosial negara mempengaruhi kegiatan informal dan ruang kota. Sementara informal perkotaan disebabkan oleh karakteristik spesifik lokasi. Intervensi dapat menyebabkan konsekuensi yang tidak terduga. Asisanir dan Tokan 2021 referensi Asisanir Rasianidea 2021 tunjangan pembangunan kampung kota perspektif atau pencarian dan peluang di 2 kampung di kota Pontianak, Indonesia. Habitat Internasional Forum Strategi dan halaman 10/12/95.DI-DRI.RD/10/16/J-Habitat Habitatin (2020.10.12/5). 26. Literasi kesehatan mental, praktisi kesehatan Indonesia dan implikasinya terhadap pengembangan sistem kesehatan mental. Dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia Tenggara, sistem kesehatan mental Indonesia masih jauh tertinggal dari kesenjangan pengobatan yang besar yang berkontribusi pada pelanggaran hak asasi manusia bagi orang-orang dengan penyakit mental yang tidak mendapatkan perawatan medis yang memadai. Dengan diperkenalkannya asuransi kesehatan universal pada tahun 2014, pemerintah Indonesia berencana untuk meningkatkan jaminan kesehatan universal dengan mendelegasikan deteksi dini dan intervensi kepada profesional medis yang tidak dilatih oleh profesional kesehatan mental dari layanan psikiatri. Namun, ada yang terbatas bahwa mereka dapat melakukan ini bergulir secara efektif. Penilaian ini bertujuan untuk menilai kapasitas tenaga kerja saat ini dengan menilai perbedaan literasi kesehatan mental antara profesional kesehatan mental dan profesional kesehatan mental di Indonesia. Profesional kesehatan mental secara spesifik lebih kecil kemungkinannya untuk mempertahankan pandangan stigma orang dengan penyakit mental daripada profesional dan psikiatri. Mereka juga secara spesifik lebih mungkin untuk mengidentifikasi dengan benar gejala depresi dan skizofrenia dan merekomendasikan dan menerapkan intervensi berbasis bukti untuk gangguan ini. Saharso dan kawan 2020 referensi Saharso MS Paul H. Paulus M. 2020 literasi kesehatan mental, praktisi kesehatan Indonesia dan implikasinya terhadap pengembangan sistem kesehatan mental. Jurnal Psikiatri Asia volume 54 halaman 10/168 https (2.org/DLI.org/10.1020.1021.102168). 27. Pemanfaatan teknologi pemantau perkembangan status gizi 1000 HPK dalam pencegahan stunting di Indonesia. Tujuan penelitian ini mengkaji penggunaan teknologi pemantauan status gizi 1000 hari setelah kelahiran sebuah program Indonesia untuk mencegah retardasi pertumbuhan. Metode dalam penelitian ini pencarian jurnal yang digunakan dalam pencarian literatur jurnal yang digunakan dalam pencarian literatur diambil dari database penyediaan jurnal internasional seperti Google Scholar, PubMed, dan Scopus. Penelitian memfokuskan pada kategori tepat status gizi, retardasi pertumbuhan dan penggunaan 1000 HPK. Hasil status gizi 1000 hari setelah lahir yaitu usia kehamilan 270 hari dan 710 hari kelahiran pertama bayi sangat penting karena hasilnya bersifat permanen yang tidak dapat diperbaiki ibu hamil. Dan balita kurang memperhatikan pola makanannya yang berdampak pada masalah gizi dan status gizinya, yang pada gilirannya mempengaruhi perkembangan masa depannya.
Hijrawati dan kawan-kawan 2021, referensi Hijrawati, Usman, AM, Syarif S, dan kawan-kawan 2021, memanfaatkan teknologi pemantauan perkembangan XBB 1000 HPK dalam pencegahan penting di Indonesia. DPK Sanitaria 2035, halaman S231 sampai S234, HTTPS /2-garing-J.2021.10.08. 28. Pelajaran dari Bali untuk pengembangan biogas skala kecil di Indonesia. Indonesia bergantung pada bahan bakar fosil dan menghadapi tantangan untuk mengintegrasikan energi terbarukan ke dalam pasokan energinya dan menghambat tujuan NDC untuk mengurangi emisi sebesar 26%. Karena akan menyelidiki bagaimana biogas sebagai bahan bakar memasak dapat berkontribusi pada jalur transisi rendah karbon, terutama melalui program pembangunan jangka menengah negara. Dengan metodologi yang beragam dan keterlibatan pemangku kepentingan, kami melakukan penelitian interdisipliner untuk memajukan pengetahuan kami tentang biogas di Indonesia. Ini mengizinkan kami untuk mengidentifikasi 3 perspektif tentang nilai biogas, teknologi, nilai tambah, dan ekonomi. Studi kuantitatif menggunakan model E3SE telah mengidentifikasi tidak hanya manfaat ekonomi dari biogas, tetapi juga peningkatan penggunaan LNG karena ketersediaan bahan baku yang tidak stabil, menyebabkan produksi biogas intermiten. Lain DKK dan kawan-kawan 2020, referensi slide M, Taylor R, Butler S, dan kawan-kawan 2020, pelajaran dari pengembangan biogas skala kecil di Indonesia, inovasi lingkungan dan transisi sosial 2035, halaman 445 sampai 459, HTTPS //2-10-10-10-10-EISP/2019/019/09/09. D9. Pengembangan dan validitas kuesioner frekuensi makanan semi kuantitatif sebagai alat penelitian baru untuk penilaian asupan gula di kalangan remaja Indonesia. Bukti kuat menunjukkan bahwa gula adalah penyebab utama obesitas dan penyakit tidak menular atau PTM. Namun, tidak ada alat yang cukup untuk memperkirakan asupan gula. Oleh karena itu, pengembangan alat baru dan efektif untuk menilai asupan gula berdasarkan diet budaya sangat penting. Survei ini dilakukan dalam 2 tahap. Yang pertama, berfokus pada pengembangan kuesioner frekuensi makanan semi kuantitatif. Yang kedua, berfokus pada menyelidiki efektivitas kuesioner makanan SFSQ telah dipilih dari survei nasional baru-baru ini, survei eksplorasi dan ulasan pengamatan pasar makanan SFSQ terakhir berisi 40 makanan dan memberikan terbuka untuk kelompok buah, ratusan remaja 1.517 tahun berpartisipasi dalam penelitian ini. Rasma dan kawan 2021, referensi Rasmasi yang Ingat Quran dan kawan 2021, pengembangan dan validitas kuesioner frekuensi makanan semi kuantitatif sebagai alat penelitian baru untuk penilaian asupan gula di kalangan remaja Indonesia. Harian volume 7, halaman E07288, https://doi.org/j/10.10/2021.E07288. 30. Residu elektrolit dalam bubuk kakao Indonesia, pengembangan metode analisis dan penilaian risiko. Elektrolit dan pestisida lain yang tersisa dalam biji kakao telah dilaporkan sebelumnya. Berarti tidak ada pestisida yang tersisa dalam bubuk kakao. Tugas ini menyelidiki residu elektrolit dalam bubuk kakao. Pertama, metode sederhana untuk analisis elektrolit bubuk kakao dikembangkan dan divalidasi. Metode ini hanya menggunakan sedikit ekstraksi dan pemurnian DSPE sebelum kuantifikasi. Linearitas metode ini baik untuk landas sihalotrin, normatrin, hipermatrin, dan salerat dan dalmatrin. Reproduksibilitas, LSD, akurasi, pemulihan dapat diterima dalam hal reproduksivitas. Tidak ada perbedaan signifikan antara 2 analis yang melakukan eksperimen yang sama. Yustiasi dalam tahun 2021, referensi Yustiasi R
ITI MM, Endah ES, dan kawan-kawan 2021, residu direktori dalam bentuk lokal Indonesia, pengembangan metode analisis dan penilaian risiko, pengawasan pangan Polibi 119, halaman 10.746 https /2-DLI.org /2-10/2020/10.746. 31. Pengembangan strategi panen empiris percontohan untuk tuna tropis di perairan Kepulauan Indonesia, studi kasus cakalang dan tuna sirip kuning. Indonesia adalah anggota dari 3 organisasi perikanan tuna regional RSMU, tetapi saat ini memiliki kapasitas terbatas untuk mengoperasikan dan mengelola perikanan tuna untuk memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan risiko penangkapan ikan yang berlebihan. Pada tahun 2014, pemerintah Indonesia memulai diskusi tentang kemungkinan pengembangan strategi penangkapan ikan formal untuk mengelola stok tuna di perairan Nusantara. Dalam artikel ini, kami menggunakan bodito dan tuna sirip kuning sebagai studi kasus percobaan untuk mengeksplorasi potensi strategi penangkapan tuna empiris yang dapat digunakan di perairan Kepulauan Indonesia. Sejak perkembangannya, menggunakan hasil komponen spesifik wilayah dari penilaian sumber daya Pasifik Tengah Barat, kami mencoba model operasi prototipe dan menguji strategi penanganan awal dalam penilaian strategi manajemen. Studi kasus menunjukkan kegunaan data pemantauan ilmiah untuk melacak tren pelimpahan dewasa tanpa memerlukan model penilaian stok yang rumit. Mereka juga menunjukkan bahwa mereka menggunakan aturan pengelolaan tangkapan empiris yang relatif sederhana untuk menyesuaikan intensitas tangkapan armada Indonesia untuk mencapai tujuan pengelolaan khusus untuk perairan Nusantara dalam konteks pengelolaan wilayah yang lebih luas. Hoshino dan kawan 2020, referensi Hoshino E, Hillary R, David C, dan kawan 2020, pengembangan percontohan strategi panen empiris untuk tuna tropis di perairan Kepulauan Indonesia, studi kasus cakalang dan tuna sirip kuning, penelitian perikanan, volume 227, halaman 10.5539, ada TPS /DLI.org/10.10.10.2020.10.5539. 32. Pengembangan varietas padi toleran untuk ekosistem rawan rekaman di delta pesisir Indonesia. Di Indonesia, sebagian besar lahan datar di dalam delta pasang surut telah dibuka untuk produksi tanaman. Namun kendala produksi utama seperti banjir, intrusi air laut dari sungai pasang surut dan tanah yang merugikan tetap menjadi masalah yang signifikan mengakibatkan hasil padi yang lebih rendah. Dan risiko ini akan menjadi sistem produksi yang mudah. Tinjauan ini menjelaskan kemajuan terbaru dalam pengembangan teknologi untuk mengurangi berbagai tekanan abiotik dengan partisipasi beras secara genetik. Selama 15 tahun terakhir, program penelitian padi data pesisir dan sistem penilaian sumber daya genetik telah dihidupkan kembali. Genetik lokal, kultivar modern, dan toleransi telah disaring untuk mengkarakterisasi respons fisiologis terhadap stres dan kinerja pertanian dari genotipe yang menjanjikan. Sebagai hasil dari upaya tersebut, studi pertama varietas tahan banjir dan jalan telah dilepas liarkan untuk daratan rendah Indonesia. Prianti dan kawan 2018, referensi Penanti IA, Hermantis A, Nugrahanil dan kawan 2018, pengembangan varietas padi toleran ekosistem rawan sekaman di delta pesisir Indonesia. Penelitian tanaman lapangan volume 223, halaman 75-82, https /2-DLI.org/10.10.j.TCF.2018.0.04.06. Tidak, apakah investasi pelabuhan skala kecil mempengaruhi tingkat ekonomi lokal? Bukti dari pembangunan pelabuhan kecil di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan bukti empiris apakah pelabuhan tidak lokal sebagai infrastruktur dalam infrastruktur publik berdampak pada kegiatan ekonomi tingkat kecamatan. Motivasi penelitian ini berasal dari fakta bahwa orang banyak berinvestasi dalam proyek-proyek kecil ketika terjadi kegagalan besar. Namun karena kurang menyadar pada setelah kontribusi di tingkat agregat,
Hanya ada sedikit diiris tentang data investasi ini dan menggunakan diferensi yang memanfaatkan pelaksanaan operasi pelabuhan strategis. Kita dapat melihat bahwa pembukaan pelabuhan juga meningkatkan intensitas cahaya malam yang merupakan indikator kegiatan ekonomi yang daerah sebesar 1,8%. Manfaatnya melampaui kecamatan tempat pelabuhan berada. Saat ini mungkin diperlukan lebih dari 2 tahun sebelum data yang telah diperiksa ternyata mungkin tidak amat jaya. Karima dan kawan-kawan 2020, referensi Karima D Yudhistira MH 2020, apakah investasi pelabuhan secara kecil mempengaruhi kegiatan ekonomi lokal? Bukti dari pembangunan pelabuhan kecil di Indonesia. Ekonomi transportasi, poin 23, halaman 10.180, ada TPS titik 2 garing DLI titik RJ garing 10.1016 garing J titik Sotra titik 2020 titik 10.180. 34. Signifikansi hubungan sosial dalam pembangunan pedesaan. Studi kasus Kompak Tani 1 potong di Indonesia. Terminal legislatif terus meningkat setiap tahunnya. Salah satu strategi pemerintah untuk mengembangkan produksi yang memberdayakan peternakan sapi adalah dengan membentuk kelompok tani untuk mendukung peternakan dan mendorong kewirausahaan. Artikel ini meminta kerja kelompok tani bernama BPWU yang memanfaatkan jaring sosial internal dan eksternal untuk memberdayakan petani desa. Pertanyaannya, survei adalah satu strategi apa yang digunakan BPWU untuk mengembangkan usahanya. Dua, bagaimana keberadaan BPWU mempengaruhi perubahan sosial masyarakat di sekitar kita. Pengumpulan data dilakukan pada bulan Juli 2015 sampai Desember 2016. Berdasarkan temuan, materi yang bertanya akan meningkat melalui pengembangan hubungan sosial internal dan eksternal. Hubungan sosial internal yang terjalin antara kelompok peternak yang terkait dengan BPWU dan hubungan sosial eksternal dengan penduduk setempat dan data pendidikan, staf dinas, peternakan provinsi, Subang, Kementerian Pertanian, dan Badan Keuangan dan Pedagang Ternak. Riskinsa 2019. Referensi Riskinsa 2019. Signifikansi hubungan sosial dalam pembangunan pedesaan. Studi kasus konsultanisasi foto Indonesia, Jurnal Organisasi yang Manajemen Koperasi 2007, halaman 10.088 HTTPS titik 2 garing DLI titik ORG garing 10.1016 garing J titik JCOM titik 2019 titik 10.088. 35. Upgrade untuk siapa? Hubungan kopi, intervensi rangkai nilai dan pembangunan pedesaan Indonesia. Intervensi peningkatan rangkai nilai telah menjadi pendekatan utama untuk pembangunan pedesaan dalam beberapa tahun terakhir. Merangkai nilai kopi, peningkatan konsumsi kopi spesial utama dan komitmen langsung sang penyangga kepada komunitas produsen. Dan peningkatan yang signifikan dalam inisiatif tanggung jawab sosial menawarkan peluang untuk perbaikan. Preferensi semacam ini yang dikenal dengan industri sebagai relationship kopi diselaraskan dengan mencerdaskan pendekatan rangkai nilai untuk pembangunan dan dipromosikan sebagai peluang untuk meningkatkan masyarakat pedesaan yang telah mencapai batasnya. Artikel ini mengkritisi wacana dominan pengembangan kopi di Indonesia melalui 3 studi kasus mata pencarian di dinamika pertanian regional di 3 komunitas penghasil kopi yaitu Sulawesi, Bali, dan Jawa. Ulasan ini mewakili juga mendesak untuk mengembangkan ekonomi politik yang penting untuk meningkatkan rangkai nilai global dan literasi pembangunan pedesaan. Nicole dan kawan-kawan 2018, referensi Nicole M, Nielsen Group, Harpatri, DFS, dan kawan-kawan 2018, upgrade untuk siapa, hubungan kopi, intervensi, rangkai nilai dan pembangunan pedesaan di Indonesia, pembangunan dunia, volume 110, halaman 26 sampai 37, ada TPS, titik 2 garing DLI titik RG garing 10 titik 1016 garing J titik Warjab titik 2016 titik 05 titik 020. 36. Pendekatan ekonomi sirkular berkelanjutan berbasis industri 4.0 untuk sistem pengelolaan sampah cerdas untuk pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan studi kami Indonesia. Indonesia memiliki banyak tantangan yang dikelola secara mandiri terkait dengan ketergantungan TPA pada pengumpulan transportasi, pemerosotan, pengomposan, daur ulang, dan pengelolaan sampah. Diperlukan intervensi untuk mempertemukan syarat mampu kepentingan untuk mengatasi masalah sampah ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji permasalahan dan peluang mendasari serta pengembangan sistem pengelolaan sampah nasional yang berkelanjutan dan cerdas dan menggunakan teknologi industri 4.0.
Kita perlu menunjukkan pendekatan multi-segi, menentukan kematangan sistem pengelolaan sampah secara teknis, dan mengejar tujuan merancang strategi baru untuk meminimalkan masalah pengelolaan sampah. Tujuan literasi sistematis dan komprehensif, diskusi kelompok terfokus, intensif, dan observasi langsung di kota-kota di Indonesia merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengembangkan proses bisnis dan desain sistem pengelolaan sampah. Proses bisnis sampah terdiri dari pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, berbagai pengolahan, dan pembuangan berantai. Rancangan sistem pengelolaan sampah diusulkan menentukan teknik pengelolaan sampah berkelanjutan dengan mengisolasi sampah perkotaan, mengidentifikasi karakteristik sampah yang menggunakan Internet of Things sebagai integrator. Fatima dan kawan-kawan 2020, referensi Fatima W.A. Govindan K. Murninisi R. dan kawan-kawan 2020. Pendapatan ekonomi sirkular berkelanjutan berbasis industri 4.0 untuk sistem pengelolaan sampah cerdas untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Studi kasus Indonesia, Jurnal Produksi Bersih, volume 269, halaman 12, 2003, https://doi.org/GCLRSPRO/2020.12/2263. 37. Mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan melalui pengungkapan kerangka integritas online bukti dari otoritas Indonesia dan Indonesia. Korupsi merupakan salah satu penghambat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan Sustainable Development Goals atau SDGs yang berkaitan dengan kurangnya integritas. Tujuan dari masalahnya adalah untuk menguji sejauh mana pengungkapan informasi kerangka integritas di situs web otoritas lokal Malaysia dan Indonesia menggunakan prinsip isomerisme prinsip. Data yang dikumpulkan dalam belajar ini berdasarkan pada analisis isi kerangka, inklusi atau eksklusi informasi integritas yang diungkapkan di 51 situs web otoritas lokal Malaysia dan 34 situs web otoritas lokal Indonesia. Makalah ini penting karena alasan berikut berdasarkan pengungkapan situs web 35 otoritas lokal atau provinsi Indonesia mengguguli pengungkapan 51 kota Madia dan jalan kota Malaysia. Rata-rata pengungkapan website untuk Indonesia adalah 29 item dari 74 item yang diteliti dibandingkan hanya 4 item yang diungkapkan di Malaysia. Otoritas lokal Indonesia lebih proaktif dalam menerapkan inisiatif integritas yang diterjemahkan ke dalam pelaporan karena dipengaruhi oleh kekuatan koerasif eksternal, legitimasi, visibilitas publik, reformasi sektor publik, dan struktur dukungan kelembagaan. Teman-teman ini akan membantu dalam membantu pihak berwenang dan membuat kebijakan untuk memperkuat mekanisme mereka dalam menegakkan integritas. Jasad dan kawan-kawan 2019, referensi Yusuf C. Gunawan J. Nadia dan kawan-kawan 2019 mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan melalui pengungkapan kerangka integritas online. Bukti dari otoritas lokal Malaysia dan Indonesia, Jurnal Produksi Bersih, volume 215, halaman 113 sampai 122, https://www.GCLEPRO.2019.019.01.057. 38. Pengembangan metana batu bara di Indonesia. Izin dan analisis ekonomi kebijakan fiskal 10 minyak ini. Dengan meningkatnya permintaan gas bumi di Indonesia, pemerintahan saat ini sedang menggalakkan eksplorasi gas metana batu bara atau CBM. Saat ini Indonesia memiliki cadangan CBM sebesar 453 triliun kaki kubik atau CFC. Namun pengembangan CBM di dalam negeri masih dalam tahap penelitian dan jumlah investasinya kecil. Untuk menarik investor, Anda memerlukan struktur kontrak bagi hasil atau CFC yang disesuaikan berdasarkan kombinasi analisis faktor SA, cost discount atau BSC, dan analisis sensitivitas parameter. Penelitian ini mengkaji skenario bagi hasil yang optimal untuk perusahaan yang mengoptimalkan kontrak pengembangan CBM. Didistribusikan kepada perusahaan dan kontraktor dengan kombinasi penyusunan tetap SLB 5 tahun. Oleh karena itu, pemerintah perlu membebaskan beberapa target selama eksplorasi untuk memfasilitasi pengembangan CBM. Oleh karena itu, pengembangan yang memanfaatkan CBM secara penuh memerlukan 3 rejim KKS, yaitu KKS fase eksplorasi, migrasi, dan fase pengembangan.
Ando dan kawan-kawan 2019. Referensi Ando EAPKHA IPGG AO dan kawan-kawan 2019. Pengembangan metode batubara di Indonesia, desain dan analisis ekonomi kebijakan fiskal seluruh bumi, kebijakan energi, volume 131, halaman 155 sampai 167. HTTPS /DOI.org /10.org/J.Empol.2019.04.035. Ada 9. Konseptualisasi pengembangan klaster industri bertenaga energi terbarukan di Indonesia. Indonesia berharap dapat mempercepat pertumbuhan dengan mengembangkan klaster industri terintegrasi di kawasan strategis negara. Beberapa dari klaster ini berada di daerah di mana energi tradisional yang tidak terbarukan dapat menghabiskan biaya yang sama atau lebih mahal daripada energi terbarukan yang dihasilkan secara lokal. Ini juga merupakan peluang untuk mulai mengembangkan klaster industri rendah emisi baru. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami faktor-faktor yang terlibat dalam pengembangan klaster industri bertenaga energi terbarukan di Indonesia. Hidayanto dan kawan-kawan 2019. Referensi Hidayanto A. Kristianto AR Handoyo DA 2019. Konseptualisasi pengembangan klaster industri bertenaga energi terbarukan di Indonesia, energi prosedia, volume 196, halaman 7 sampai 12. https://www.j.org/ejipro.2018.11.074. 40. Pengembangan pembangkit listrik tenaga air saat ini masa depan di negara-negara Asia Tenggara, Malaysia, Indonesia, Thailand, dan Myanmar. Makalah ini membahas perkembangan pembangkit listrik tenaga air di tempat negara Asia Tenggara. Dan melalui pembangunan ekonomi yang cepat dan pasokan energi yang tidak memadai, tenaga air memainkan peran yang lebih besar dari sebelumnya sebagai sumber energi bersih yang penting. Hal ini menunjukkan bahwa PLTA memiliki potensi besar dan merupakan pilihan terbaik untuk memenuhi kebutuhan energi di Asia Tenggara. Dalam pekerjaan ini, Malaysia, Indonesia, Thailand, dan Myanmar dipilih untuk menganalisis pengembangan tenaga air. Karya ini memperkenalkan status sumber daya tenaga air, keadaan pengembangan tenaga air saat ini, dan distribusi utama pembangkit listrik tenaga air di tempat negara. Referensi KMS, Kenji, Kenji, dari kawan-kawan 2019. Pengembangan pembangkit listrik tenaga air saat ini dan masa depan di negara-negara Asia Tenggara, Malaysia, Indonesia, Thailand, dan Myanmar. Kebijakan energi volume 129, halaman 209 sampai 249. https://www.ijorg/10.org/j.empol.2018.11.039. 41. Pengembangan profesional guru RCL Sekolah Menengah Sport Indonesia. Pengembangan profesional berkelanjutan atau PCD berarti bahwa guru bahasa perlu terus memperbarui pengetahuan dan keterampilan mereka sepanjang karir mereka. Makalah ini melaporkan studi tentang pengalaman PCD dari 250 guru bahasa Inggris atau SCL sebagai bahasa asing di sebuah sekolah menengah di Indonesia. Menggunakan pendekatan sambilan, menggunakan survei, laporan, retrospektif, dan wawancara kelompok fokus, hasilnya memberikan gambaran rinci tentang pengembangan profesional berkelanjutan dalam konteks penelitian. Studi ini juga mengatakan bahwa guru memiliki banyak kesempatan untuk pengembangan profesional, tetapi tidak semua menggunakannya. Studi ini juga menunjukkan beberapa kegiatan pengembangan profesional lebih efektif daripada yang lainnya. Akhirnya, artikel ini merekomendasikan prosedur yang bertujuan membantu guru SCL mempertahankan pengembangan profesional berkelanjutan dan memberikan panduan untuk penelitian masa depan. Direksi dan kawan-kawan 2019. Referensi Direksi A. Sarah PSI 2019. Pengembangan profesional guru SCL Sekolah Menengah Sport Indonesia dan volume 85 halaman 10.1.2020.j.2019.10.21.2. Suasana moral pembangunan sebagai bagian konsekuensi bagi pembangunan perkotaan di Indonesia. Korupsi merupakan masalah sosial di Indonesia dan telah menerima banyak perhatian di media, seperti halnya majalah seperti Lihat, Development, namun akibat dari penduduk dan ibu dari penghasilan para ulama, para putih sekolah dibahas dalam artikel ini.
Melalui studi etnografi, lembaga kesejahteraan nasional, dan pengembangan berbasis masyarakat di Medan, Indonesia telah melacak mitra logika moral yang disamai dengan berbagi atau pembangunan sebagai bagian darinya. Secara anti korupsi nasional, pengalaman korupsi sepele dan kegagalan proyek pembangunan membawa manfaat besar untuk mendorong berbagai kelompok pemangku kepentingan untuk bertindak menerima dan berbagi sumber daya mengalir dari negara meningkat. Namun, efek dari logika ini lebih penting daripada sebenarnya. Vietnam 2018. Referensi Vietnam 2018. Pelaksanaan moral pembangunan sebagai bagian konsekuensi bagi pembangunan kekuasaan Indonesia, pembangunan dunia, volume 108 halaman 17 sampai 56, DOI.org.10.10.J.10.10.10.2018.2018.3. 43. Perkembangan kedokteran forensik di Indonesia pasca reformasi. Praktik forensik di Indonesia diperkenalkan oleh sistem peradilan pidana kolonial Belanda pada awal abad ke-20. Setelah lebih dari 70 tahun kemerdekaan nasional, pengembangan forensik tetap menjadi tantangan mendasar, termasuk dalam pembagian tanggung jawab dengan lembaga penegak hukum, kesulitan mengelola konflik kepentingan, dan hambatan untuk praktik ilmiah dan pengembangan profesional. Menghadapi meskipun peluang besar bagi gerakan reformasi Indonesia pada akhir 1990-an, dampak perkembangan forensik kurang dari yang diharapkan. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi ruang lingkup dan penyebab masalah yang melanda perkembangan kedokteran forensik. Hasilnya menunjukkan bahwa standar klinis berkembang lebih lambat daripada banyak disiplin medis lainnya. Meskipun popularitasnya semakin meningkat melalui peran mereka dalam kontraterorisme dan identifikasi korban, setiap kegiatan ilmiah forensik harus lebih dipromosikan, tapi ada gairah yang berkembang pesat dalam kedokteran forensik. Cipriani dan kawan-kawan dari 2018. Referensi Cipriani YS MKM Senjaya BK dari 2018. Perkembangan kedokteran forensik di Indonesia pasca reformasi, Jurnal Kedokteran Forensik dan Hukum, volume 58 halaman 56 sampai 63, atau KPO.org.10.10.10.2018.2018.5.0. Pembangunan infrastruktur dan tata kelola hutan yang diperlukan menyangkut ekosistem Leuser Indonesia. Ekosistem Leuser di Sumatera bagian utara Indonesia merupakan lanskap penting secara global untuk konservasi keanekaragaman hayati dan jasa ekosistem, namun semakin terancam oleh pembangunan infrastruktur yang dimungkinkan oleh tata kelola hutan yang tidak konsisten antara pemerintah pusat dan daerah. Di sini kami mengidentifikasi ancaman infrastruktur ini dan kekurangan pengelolaan hutan dan perencanaan konservasi yang terkait. Ternyata terkonsentrasi di ekosistem Leuser di mana banyak hutan ini sebelumnya diperlukan secara efektif. Jalan informal yang tidak disampaikan di Badan Indonesia hampir 2 kali lebih panjang dari jalan resmi di ekosistem Leuser. Saya kira setengah dari semua jalan sebagian besar berada di hutan yang digunakan secara historis. Akibatnya hutan kecil dan koridor hutan yang sempit membentuk 27% dari ekosistem Leuser. Yang sebagian besar mengalami degradasi transformasi terus-menerus. Referensi Swan S. Campbell, MD, AMG, M. dan kawan-kawan dari 2018. Pembangunan infrastruktur dan tata kelola hutan yang diterbitkan mengatur ekosistem Leuser Indonesia. Kebijakan penggunaan lahan, volume 77, halaman 268 sampai 309. KPO.org.2018.2018.2018.2018.043. Pak Unang. Tata kelola pada tahap awal pengembangan kawasan konservasi laut di kasus kawasan konservasi laut Kabupaten Nusa Penida, Indonesia. Kajian ini menunjukkan analisis tahap awal implementasi kawasan konservasi perairan KKL Indonesia. Pada kawasan konservasi perairan Kabupaten Nusa Penida, insentif partisipatif dan pentingnya komunikasi menjadi perhatian khusus selama desain dan implementasi KKL. Hal ini sebagian besar difasilitasi oleh kegiatan lembaga swadaya masyarakat dan luar negeri. Unita Lati dan kawan-kawan 2021. Referensi Unita Lati D.
Houston J 2021 serta kelola pada saat awal pengembangan kawasan lindung laut dedikasi kawasan konservasi laut Kabupaten Nusa Penida, Indonesia. Kebijakan kelautan Polis 127 halaman 103653 HTTPS://GLI.org/10.1016 dari D.Marpol.2019.103653. 46. Emisi karbon dari pengembangan kelapa sawit yang mengganggu dalam Kalimantan dan Indonesia. Dari 44 juta hektar lahan gambut di Arab Saudi, Indonesia secara proporsional memiliki luas 45% dan kandungan karbon 64%. Ekosistem gambut yang kaya karbon ini memainkan peran penting dalam stabilisasi iklim regional dan konservasi keanekaragaman hayati. Pemerintah Indonesia telah memperlakukan berbagai langkah regulasi sejak tahun 1990-an yang bertujuan untuk meningkatkan perlindungan terhadap usahaan gambut itu dengan ambang batas bahwa gambut yang lebih dalam dari 3 meter harus dikonservasi dan tidak dapat dibudidayakan. Dongan dan kawan-kawan 2018. Referensi dengan Ajib AA dan Gus C 2016 emisi karbon dari pengembangan kapal sawit di lahan gambut dalam di Kalimantan Tengah Indonesia 4% volume 22 halaman 31-29 https://GLI.GLI.org/10.10.2018.04.04. 47. Apakah pertanian kelapa sawit membantu menuntaskan kemiskinan? Kajian kontrafaktual multidimensi pengembangan kelapa sawit di Indonesia. Negara-negara penghasil minyak sawit secara itu memproyeksikan dampak positif dari budidaya kelapa sawit pada penuntasan kemiskinan. Hitung distribusi tanaman untuk kesejahteraan pedesaan teratas menilai sulit untuk mengukur dampak sosial kelapa sawit didominasi oleh studi lokal dan sulit untuk mendapatkan hasil yang dapat digeneralisasikan. Selain itu, beberapa tujuan ini didasarkan pada studi kasus kontrol untuk membatasi kekuatan kesimpulan. Ini kami menyelidiki hubungan antara pengembangan perkebunan kelapa sawit dari tahun 2000 hingga 2014 dan perubahan kesejahteraan objektif atau material di desa Kalimantan Indonesia. Di samping studi kami menunjukkan bahwa dampak sosial perkebunan kelapa sawit tidak seragam positif atau negatif, tetapi secara sistematis bervariasi tergantung pada lokasi biodiversitas masyarakat sekitar dan kondisi sosial ekonomi dasar sebelum pengembangan kelapa sawit. Dicantumkan perkebunan yang dikembangkan di desa-desa dengan tutupan hutan rendah hingga menengah. Di bawah, sebagian besar masyarakat sudah bergantung pada mata pencarian berbasis pasar. Disesuaikan dengan peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi dibandingkan dengan desa-desa yang tidak dikembangkan kelapa sawit. Sertika dan kawan-kawan 2019. Referensi Sertikasi YFKA Widiharta S dan kawan-kawan 2019. Apakah pertanian kelapa sawit membantu menuntaskan kemiskinan? Kedua penilaian kontrafaktual multidimensi pengembangan kelapa sawit di Indonesia, World Development, volume 120 halaman 105 sampai 117, HTTPS://GLI.org/10.10.2019.2.2019.01.012. 48. Prediktif frekuensia dengan bantuan kecerdasan buatan, pengembangan dan validasi eksternal dari dataset asuransi kesehatan nasional BPJS Kesehatan Indonesia. Latar belakang kecerdasan buatan AI yang diterapkan pada dataset jaminan kesehatan nasional Indonesia digunakan untuk mengembangkan dan memvalidasi prediksi frekuensia. Metode dataset BPJS Kesehatan diolah terlebih dahulu menggunakan desain sintesis test kontrol untuk frekuensia atau frekuensia. Ancaman 318 dari mengambil dengan tekanan darah normotensis tahun 19 kepala juga harus melakukannya. Dataset terdiri dari variabel demografis dan riwayat medis dari 24 bulan hingga peristiwa dan memberikan 95 karakteristik yang berakhir dengan persayangan medis satu peristiwa berdasarkan era di bawah kurva karakteristik operasi penerimaan aurat. Pendanaan pekerjaan ini didukung oleh nomor 3 MOS 1082 IE 0338 dari Kementerian Teknologi Thailand.
Supriyana MKK 2020. Referensi Supriyana H, YUYU, YUSU, IT 2022 Prediksi Preferensial dengan bantuan kecerdasan buatan, pengembangan dan validasi eksternal dari data asuransi kesehatan nasional BPJS Kesehatan di Indonesia. Biomedical OID 64 halaman 10/2010 https /doi.org/10/j.edion.2020/10/2010. 49. Memperbaiki kondisi kehidupan para pengungsi berjalan skema pembagian manfaat bukti untuk pelindungan dan pemukiman kembali yang diinduksi pembangunan BIDR di Perkotaan Jakarta Indonesia. Skema pembagian manfaat telah digunakan sebagai pilihan untuk memulihkan dan meningkatkan kehidupan pengungsi dengan tujuan membantu rumah tangga pengungsi untuk menyelesaikan diri dengan tantangan dalam kehidupan dan lingkungan baru mereka. Maka yang dapat dibagi terhadap uang tunai, pelajaran, peningkatan kapasitas sumber daya alam, yaitu makanan, energi, dan lain-lain. Namun, konsep ini hanya ditawarkan dalam proyek-proyek pembangunan yang mampu membuat keuntungan. Umumnya, skema ini digunakan di industri tenaga air dan ekstraksi minyak, gas, dan mineral. Studi ini membahas bagaimana pembagian manfaat juga dapat diterapkan pada penggusuran pemukiman informal BIDR dengan menggunakan keputusan kebijakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai studi kasus. Namun melalui keputusan proyek BIDR bahkan bukti yang disajikan untuk ini menjadi bagian yang diterapkan oleh pemerintah negara Region DKI Jakarta. Di evaluasi studi tersebut menemukan bahwa pemerintah telah menerapkan kebijakan yang memungkinkan perusahaan swasta mengumpulkan lebih banyak keuntungan dan menggunakan keuntungan tersebut untuk menggunakan infrastruktur yang membantu atau memecahkan masalah fungsi informal. Kelima dan kawan-kawan 2020. Referensi kelima TI MS 2020 memperbaiki kondisi hidup para pengungsi tujuan skema pembagian manfaat bukti untuk perpindahan dan pemukiman kembali yang diindikasi pembangunan BIDR di Perkotaan Jakarta Indonesia. Perspektif pembangunan dunia 2020 halaman 10/0235 https /2.10.10/J.2020/10/2020/10/2035. Terakhir, 50. Analisis gelombang laut di 3 lokasi potensi pengembangan energi terbarukan di Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia mengusulkan memperkuat program elektrifikasi yang sebagian besar menggunakan energi batu bara. Namun beberapa daerah masih membutuhkan bantuan listrik. Sebagai negara kepulauan Indonesia dikelilingi aliran yang berpotensi untuk mengembangkan energi gelombang. 3 wilayah dipilih untuk mempelajari potensi energi gelombang, Lombok, Sumatera, Kuta Selatan, Bali, dan Manokwari, Papua. Ini mewakili wilayah Indonesia bagian barat, tengah, dan timur. Kami menganalisis karakteristik gelombang laut setiap muncul dari 2012 hingga 2017. Berdasarkan perakiraan gelombang laut menggunakan metode Brooks, Min, dan Brad-Schneider. Dia dihitung menggunakan rumus untuk kolam air beroscilasi mengambang. Berdasarkan analisis kami, hingga rata-rata tertinggi dari dan periode gelombang signifikan terjadi pada musim barat, rata-rata gelombang tinggi dan periode gelombang signifikan rendah terjadi terutama pada musim timur di ketiga lokasi. Oleh karena itu, ketiga lokasi yang disebut Kuta Selatan Bali merupakan lokasi terbaik untuk pengembangan energi gelombang ICU dan kawan-kawan 2018. Referensi ICU untuk standar RAN, Nugraha Ali dan kawan-kawan 2018. Analisis gelombang laut di 3 lokasi potensi pengembangan energi terbarukan di Indonesia. Teknik kelautan Volume 105 halaman 34/42 https /2.2-2019/2019/2017. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.